Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita mau membahas tentang matrik. Nah, matrik, jadi dari pengertiannya, matrik adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Susunan itu diletakkan dalam suatu kurung biasa atau kurung siku. Ini contohnya nomor 1 kurung biasa, ada angkanya 4, min 2, 5. Contoh yang kedua, kurung juga membentuk persegi panjang, angkanya 6, 8, 11, 3, 4, dan 5. Beberapa pengertian tentang matriks. Yang pertama, matriks adalah himpunan skalar, di mana bilangan real atau kompleks yang disusun atau dijabarkan secara 4 persegi panjang menurut baris-baris dan kolom-kolom. Matriks adalah jajaran elemen berupa bilangan berbentuk 4 persegi panjang. Matriks adalah suatu himpunan kuantitas-kuantitas yang disebut elemen disusun dalam bentuk persegi panjang yang memuat baris-baris dan kolom-kolom. Jadi yang pertama merupakan himpunan skalar bilangan real yang disusun dijabarkan. Jadi ada beberapa angka yang disusun membentuk suatu 4 persegi panjang di mana berupa baris dan kolom. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi notasi yang digunakan ini ada kurung kurawalnya seperti ini. Kemudian ini siku, kurung kurawal siku atau garis lurus 2. Oke. Matriks dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah matriks nol. Matriks nol adalah suatu matriks dikatakan sebagai matriks nol jika suatu elemennya sama dengan 0. Jadi angkanya 0 semua. Yang pertama matriks 0, nolnya ada 4. Yang kedua matriks 0, nolnya ada 9. Kedua adalah matriks baris. Suatu matriks dikatakan sebagai matriks baris jika matriks tersebut hanya terdiri dari atas satu baris. Jadi ada angka 1, 7, 5, 3, 2, 6 ya. Matriks kolom. Suatu matriks dikatakan sebagai matriks kolom jika matriks tersebut hanya terdiri dari satu kolom. Ya, namanya kolom berarti itu kan angka disusun ke bawah. Jadi kalau baris, kalau baris itu angka disusun menjajar ke kanan. Ini baris. Nah, kalau kolom angka disusun ke bawah itu ya. 2, 5, 3, 5, 7 ke kanan. Baris ke bawah ini adalah kolom. Matriks persegi dan matriks kuadrat. Matriks persegi atau bisa disebut juga dengan matriks kuadrat. Suatu matriks dikatakan sebagai matriks persegi atau matriks kuadrat jika jumlah baris pada matriks tersebut sama dengan jumlah kolomnya. Misalnya ini yang pertama persegi ada 4 angka, jadi 2, min 3, 4, 1. Yang kedua ada 9 angka, 3, 7, min 5, 6, min 3, 1, min 1, 8, dan 2. Pada suatu matriks persegi ada yang dinamakan sebagai diagonal utama dan diagonal sekuler. Di A11, A12, A13 di posisinya baris dan kolom. Komponen-komponen yang terletak pada diagonal utama pada matriks tersebut adalah A11, A22, A33 sesuai dengan arsiran yang berasal dari kiri atas ke kanan bawah. Sebaliknya, komponen-komponen yang terletak pada diagonal sekunder sesuai dengan arsiran yang berasal dari kiri bawah ke kanan atas. Dalam hal ini itu A11, A22, A33. Matriks segitiga. Suatu matriks persegi dikatakan sebagai matriks segitiga jika elemen-elemen yang ada di bawah atau di atas diagonal utama
salah satu, tidak kedua-duanya bernilai 0. Jika elemen-elemen yang ada di bawah diagonal utama bernilai 0, maka disebut sebagai matriks segitiga atas. Sebaliknya, jika elemen-elemen yang ada di atas diagonal utamanya bernilai 0, maka disebut sebagai matriks segitiga bawah. Ini contohnya matriks segitiga bawah. Jadi 3 angka itu 0 di segitiga bawah, di bawah diagonal utama. Nah, kalau matriks segitiga atas, itu 0-nya ada di atas diagonal utama. Matriks diagonal. Suatu matriks persegi dikatakan sebagai matriks diagonal jika elemen-elemen yang ada di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Atau dengan kata lain, elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Misalnya, yang pertama ini ada -1 dan 4 diagonalnya, yang lain angkanya 0. Matriks contoh matriks yang kedua ada angka -4, 2, 1. Yang lain angkanya 0. Jadi yang ada angkanya adalah yang diagonalnya saja. Matriks skalar. Suatu matriks diagonal dikatakan sebagai matriks skalar jika semua elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya memiliki nilai yang sama. Yang pertama, matriks skalar angkanya 99, diagonalnya angkanya 9. Yang kedua, angkanya diagonalnya 5, 5, 5. Itu matriks skalar. Matriks identitas dan matriks satuan. Suatu matriks skalar dikatakan sebagai matriks identitas jika suatu elemen yang terletak pada diagonal utamanya bernilai 1, sehingga matriks identitas disebut juga dengan matriks satuan. Jadi diagonalnya adalah nilainya 1, kita sebut sebagai matriks identitas 1, 1. Pertama. Yang kedua, angkanya ada 9 tapi diagonalnya bernilai 1, 1, 1. Jenis-jenis matriks tadi sudah ya. Ada matriks 0. Diberikan beberapa jenis matriks selain matriks kolom dan matriks baris. Yang pertama adalah matriks 0, adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Sifatnya ada elemen A plus 0. Jadi A itu sendiri. Jika ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks 0. Kalau A dikali ada suatu matriks gitu ya. Yang pertama matriksnya A ditambah dengan matriks 0, maka hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Yang kedua ada matriks A dikalikan dengan matriks 0, maka hasilnya adalah 0. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Barisan elemennya A11, A22, A13. Diagonal utamanya matriks bujur sangkar. Ini matriks berukuran 2, 2. Angkanya 1, 0, 2, dan 3. Matriks bujur sangkar tadi sudah kita mengenal jenis-jenis matriks. Matriks diagonal, matriks satuan atau identitas juga sudah. Matriks skalar sudah, matriks segitiga atas sudah, segitiga bawah juga sudah. Matriks simetris. Nah, matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang elemennya simetris secara diagonal. Dapat juga dikatakan bahwa matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Contohnya ada matriks A 1, 3, 1, 2, 0, 2, 3, 1, 0, 1, 1. A-transport. A-transport itu membentuk baris menjadi kolom. Nah, coba ini kan yang namanya baris 1, 2, 0. Nah, transportnya barisnya jadi kolom. Jadi jadi kolom ke bawah 1, 2, 0. Ini baris yang kedua 2, 3, 1. Jadi kolom yang kedua 2, 3, 1. Nah, begitu. Matriks antimetris adalah matriks yang transportnya adalah negatif dari matriks tersebut, maka A transport min A. A11, A1.
ini AIJ ya. Nah, ini AIJ sama dengan min AIJ. Ini AIJ sama dengan min AIJ. Elemen diagonal utamanya adalah 0. Contohnya di sini ada 0, 0, 0, 0 elemen diagonal utama antisimetris. Barisnya 0, 1, min 3, 0. Maka kolomnya jadi 0, 1, min 3, 0. Jadi matriks asimetris adalah matriks yang transposnya adalah negatif dari matriks utama. Jadi kalau barisnya 0, 1, min 3, 0, yang sini 0, min 1, 3, 0. Ini asimetris. Matriks tridiagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen-elemennya 0, kecuali elemen-elemen pada diagonal utama, serta samping kanan dan kirinya. Matriks tridiagonal, elemen-elemennya 0. Yang ada angkanya adalah ya diagonal dan angka ketiga. Jumlah kan ya 1, 2, 3. Jadi pertama adalah diagonalnya, yang kedua adalah samping kanan dan samping kiri. Yang lain nilainya 0. Itu matriks tridiagonal. Ada matriks jodoh. Adalah jika A matriks dengan elemen-elemen bilangan kompleks, maka matriks jodoh A sari A didapat dengan mengambil kompleks jodoh konjugatif dari semua elemen. Jadi misalnya A satu-satunya A2 plus 3, 1. Dijodohkan maksudnya ini. Jadi A1, 1, 2 plus 3, 1. Ini 2 min 3, 1. Yang tadinya plus jadinya min. Tadinya 2i jadinya min 2i. Ini 5, 5. 3 min i, 3 plus i. Matriks Hermitian. Matriks Hermitian, matriks bujur sangkar sama A sama dengan A, I, J. Dengan elemen-elemen bilangan kompleks dinamakan matriks Hermitian. Jika A sama dengan A atau matriks bujur sangkar A disebut Hermitian jika A, I, J sama dengan A, I, J. Ini ada tanda garis di atasnya. Dengan demikian jelas bahwa elemen-elemen diagonal dari matriks Hermitian adalah bilangan-bilangan real. Contohnya A, ini 2, 2, A plus 1, di sini jadinya A min 1. Maka ini matriks jodohnya, ini matriks Hermitiannya 2. Jadi 2, 2 plus 1, 2 min 1, 2 plus 1. Jadi kebalikannya. Jika ada matriks jodoh dirubah menjadi matriks dirubah jadi matriks jodoh. Matriks jodoh dirubah menjadi matriks Hermitian. Notasi matriks. Matriks kita beri nama dengan huruf besar seperti A, B, C. Nah, matriks yang mempunyai I baris dan J kolom ditulis A, I, J. Artinya suatu matriks A yang elemen-elemen A, I, J di mana indeks I menyatakan baris ke I dan indeks J menyatakan kolom ke J dari elemen tersebut. Secara umum matriks A sama dengan A, I, J. I baris berupa baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga sampai M. J kolom, nanti bisa kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke N, yang berarti bahwa banyaknya baris M dan banyaknya kolom N. Contohnya di sini ada matriks A, angkanya min 1, min 3, 2, dan 12. Ini ada matriks B, angkanya min 3, min 4. Matriks C,
angkanya 2, 3, 12, dan min 1. Jadi ukuran matriks untuk matriks A ukurannya adalah atau ordonya itu 2 kali 2 barisnya. Ada 2, kolomnya yang ke bawah ada 2. Yang B itu adalah ordo atau matriks 2 kali 1. Ada 2 baris, ada 1 kolom. Yang C ordonya adalah 1 baris dan 4 kolom. Ini 1 baris, 4 kolom. Jumlah baris itu ada 2. Ini jumlah barisnya ada 2. Ini jumlah barisnya ada 1. Jumlah kolom. Nah, kolom adalah yang ke bawah. Kolomnya ada 2. Yang B kolomnya ada 1. Yang C kolomnya ada 4. Matriks yang hanya mempunyai 1 baris disebut matriks baris, sedangkan matriks yang hanya mempunyai 1 kolom disebut matriks kolom. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika ukurannya sama. M dan N kali N berlaku A IJ sama dengan B IJ untuk setiap I dan J. Jadi kalau baris itu adalah yang ke kanan baris, kalau kolom itu adalah yang ke bawah. Kalau ordo itu baris dikali dengan kolom. Ini contohnya ada matriks A, matriks AI dikali J. Nah, apa sendiri A11 artinya itu kan baris pertama, kolom pertama. Nah, ini A12 ini artinya angka ini atau elemen ini baris pertama, kolom kedua. A22 jadi angka ini, elemen ini letaknya di baris kedua, kolom kedua. Suatu matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital ditebelkan. Misal matriks A dituliskan dengan A dan elemen atau entry matriks dinyatakan oleh huruf kecil. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital, entry atau elemennya ditulis dengan huruf kecil. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan elemen. Ukuran dan dimensi matriks. Ukuran yang pertama ini adalah ukuran. Size matriks adalah jumlah baris dan kolom dari matriks. Dimensi matriks adalah baris dikali dengan kolom matriks. Ordo matriks adalah jumlah baris atau kolom dari matriks bujur sangkar. Elemen matriks adalah suatu nilai yang ada pada baris dan kolom. Ordo adalah jumlah baris dan kolom. Ukuran adalah jumlah baris dan kolom. Dimensi baris dan kolom. Beda sedikit ukuran, dimensi, ordo, elemen itu adalah angkanya. Ordo itu biasanya baris dikali dengan kolom. Dimensi hampir sama dengan ordo. Ukuran jumlah baris dan kolom. Nah, ini ada contohnya. Contoh entry matriks adalah nilai yang ada pada baris dan kolom tertentu dalam matriks. Contohnya di sini ada matriks C A2 kali 3. Jadi ordonya 2 kali 3. Angkanya 231 117. Matriks C mempunyai 2 baris, 2 angka ke kanan dan 3 kolom, 3 angka ke bawah. Ukuran matriks C adalah 2 dikali 3. Dimensi matriks C juga 2 dikali 3. Elemen matriks C ada angka 2, 3, 1, 1, 1, 7. Jadi matriks C bisa ditulis dengan A2 kali 3 ordonya. Contoh yang lain diketahui ada matriks 1, 4, 6, min 3, 8, 2, min 5, 9, 12, min 4, 3, 0, 7, 5, 11. Tentukan yang pertama banyak baris, yang kedua banyak kolom, elemen-elemen baris pertama, elemen-elemen kolom ketiga,
A 3 4, F 1 4. Coba yang pertama, banyaknya baris. Kita hitung aja 1 2 3. Jadi barisnya ada 3 kolom. Kolom itu kan yang ke bawah. 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 kolom. Elemen-elemen baris pertama. Baris pertama itu ini elemennya jadi 1 4 6 min 3 dan 8. Elemen-elemen kolom ketiga. Nah, kolom ketiga juga 1 2 3. Nah, ini kolom yang ketiga. Jadi elemennya 6 9 dan 7. A 3 4. Jadi baris ketiga kolom keempat. Baris ketiga itu ini kolom keempat, berarti angkanya adalah 5. A 1 3 berarti elemen baris pertama kolom ketiga. 1 3 baris pertama. Ini baris pertama kolom ketiga, berarti elemennya adalah 6. Ordo yaitu banyaknya baris dan kolom yang menyatakan suatu matriks. A, penulisan ordo biasanya A, M dikali dengan N. Artinya matriks A berordo M dikali dengan N, yaitu banyaknya matriks M buah dan banyaknya kolom N buah. Contoh, diketahui ada matriks P, angkanya min 1 3 min 6 4 5 0 2 8. Ini matriks Q 1 0 5 4 9 min 3. Tentukan ordo matriks P dan Q. Nah, penulisan dari ordo adalah baris dikali dengan kolom. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4, berarti P 2 dikali 4. Oh iya, ini harusnya 4 ya. Nah, ini P 2 dikali 4 atau 2 kali 4. Odoki barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti Q 3 2. Ini harusnya penulisan Q 3 2 ya, biasanya ordonya. Transformasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Yang dimaksud dengan transformasi pada baris atau kolom suatu matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama, penukaran tempat baris ke 1 dan baris ke J, atau penukaran kolom ke I dan kolom ke J, dan ditulis H, I, J, A untuk transformasi baris dan K, I, J, A untuk transformasi kolom. Contoh penukaran barisnya. A, ada ini baris yang kedua 2 3 1. H 1 2. Jadi dirubah menjadi pertama. 2 3 1 tadinya baris yang kedua, jadi baris yang pertama. H 1 2 berarti penukaran baris pertama matriks A dengan baris kedua. Ini matriks H1 2. H1 menjadi H2. Penukaran kolom. Kolom 2 menjadi kolom 3. Ini kolomnya K13 berarti maksudnya ini K23 ya. K23 berarti penukaran kolom kedua menjadi matriks A dengan kolom ketiga. 2 3. Jadi yang 3 dirubah menjadi yang kedua. Ini penukaran matriks. Memperkalikan baris ke I dengan suatu bilangan skalar H tidak sama dengan 0, ditulis H I A. Memperkalikan kolom ke I dengan skalar K sama dengan 0, ditulis K I K. Nah, ini contohnya ada matriks 1 2 0 2 3 1 0 1 1. H2 H2 berarti baris yang kedua, diganti dengan min 4 min 6 0. Baris yang kedua dikalikan dengan min 2. Min 2 kali min 2 min 4, 3 kali min 2 min 6, 1 kali min 2 artinya min 2. K3 kolom yang ketiga
K itu kolom, H itu baris gitu ya. Kolom yang ketiga dikali dengan setengah, ini jadi 0 kali setengah, jadi setengah. Menambah kolom ke I dengan K kali kolom ke J ditulis dengan K IJ K. Dan menambah kolom baris ke I dengan H kali baris ke J ditulis dengan H JJ H. Contohnya ini ada matriks H2 3, berarti baris yang ke 2 3. Ini 2, ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. Di plus dan min, ini H2 plus min 1. Atau lagi contohnya K3 1, kolom yang ketiga dikalikan dengan 2. Nah, ini bisa dipelajari ya. Matriks ekuivalen. Dua buah matriks A dan B disebut ekuivalen apabila salah satunya dapat diperoleh dari yang lain dengan mentransformasi elemen terhadap baris dan kolom. Kalau transformasi elemen hanya terjadi pada baris saja, disebut elemen baris. Sedangkan jika transformasi terjadi pada kolom saja, Oke. Lanjut. Saya ulangi. Yang kedua, memperkalikan baris ke I dengan suatu bilangan skalar H tidak sama dengan 0. Ditulis dengan H I dalam kurung atas H dalam kurung A. Dan memperkalikan kolom ke I dengan skalar K tidak sama dengan 0. Ditulis dengan KI dalam kurung K pangkat dalam kurung A. Contohnya di sini ada matriks 1 2 0 2 3 1 0 1 1. H2 berarti kan baris yang kedua dikali dengan min 2 untuk matriks A. Baris yang kedua dikali dengan min 2, 2 dikali min 2 min 4, 6 dikali min 2 min 6, 1 dikali min 2 adalah minus 2. Ketiga, kolom yang ketiga dikali dengan setengah. Ini kali setengah 0, 1 kali setengah setengah, 1 kali setengah setengah. Menambahkan kolom ke I dengan K kali kolom ke J. Ditulis K IJ dalam kurung K. Dan menambahkan baris ke I dengan H kali baris ke J. Ditulis dengan H IJ pangkat H. Nah, ini contohnya ada matriks A 1 2 0 2 3 1 0 1 2. H 2 3 pangkat min 1A, berarti baris yang kedua ditambahkan dengan baris yang ketiga, tapi baris yang ketiga dikali dengan minus 1. Ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. Baris yang ketiga dikali dengan minus 1, 0 dikali minus 1 itu kan 0, ditambahkan 2 jadinya 2. 1 dikali minus 1 itu kan minus 1, minus 1 ditambah 3 jadinya kan 2. 1 dikali minus 1 itu hasilnya kan minus 1, minus 1 ditambah 1 kan hasilnya 0. Jadi yang dirubah adalah baris yang kedua. Contoh yang kedua, K31 pangkat 2 dalam kurung A. K31 berarti kolom yang ketiga. Ini kolom yang ketiga ditambah dengan kolom yang pertama dikalikan 2. Ini kolom yang ketiga
ditambah dengan kolom yang pertama dikali 2. Kolom yang pertama A dikali 2, 2. 2 tambah 0, 2. Ini tulis 2. Kolom yang pertama 2 dikali 2 itu kan 4. Nah, 4 2 kali 2, 4. 4 tambah 1. Jadinya 4, terusnya 5 ya. Oke. Kolom yang ketiga, kolom yang ini ya. Nah, kolom yang ketiga ditambah dengan kolom yang pertama dikali dengan 2. Kolom coba kita ulang yuk. 1 dikali 2 ditambah 0, hasilnya 2. 2 dikali 2 tambah 1, hasilnya 5. 0 dikali 2, 0 ditambah 1, hasilnya 1. Nah, gitu ya. Ini yang pertama itu di angkanya, ini adalah dikalikan baris yang kedua. Bisa dipelajari nanti. Matriks ekuivalen. Dua buah matriks A dan B disebut ekuivalen apabila salah satunya dapat diperoleh dari yang lain dengan transformasi elementer terhadap baris dan kolom. Kalau transformasi elementer hanya terjadi pada baris saja disebut elementer baris, sedangkan jika transformasi terjadi pada kolom saja disebut elementer kolom. Contohnya ada di sini matriks 2, 3, 1, 4, 1, 0 dan B matriks 4, 1, 0, 2, 3, 1. A dan B adalah ekuivalen baris karena jika kita mempertukarkan baris pertama dengan baris kedua, maka matriks A atau H12A maka akan diperoleh matriks B. Contohnya di sini 3, 0, 2, 1, 4, 1, 3, 1. Ini adakah 1, 2. Berarti kolom yang pertama ditambah dengan kolom yang kedua ditambah 1. Kolom yang kedua adalah 4 tambah 1. Kolom yang kedua 4 kali 1, 4. Ditambah dengan kolom yang pertama. Hasilnya jadinya 4, 5. Ini pertama. Ini yang kedua. 2, 3, 1, 4, 1, 0. Ekuivalen baris karena jika kita baris pertama dengan baris yang kedua, maka matriks A akan diperoleh. Jadi ini hanya mempertukarkan saja. Baris yang pertama ditukar dengan baris yang kedua pada suatu matriks. Kalau kolom ini K1, 2 dikali dengan 1, kolom K1, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kolom pertama K12 pangkat 1 artinya kolom yang pertama ditambah dengan kolom yang kedua dikali 1. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kolom yang kedua 0 dikali 1 kan 0. 0 ditambah 3. Jadinya 3. Lagi coba. 1 dikali dengan 1, 1. 1 tambah 4, 4. Jadinya 3 dan 4. Ini harusnya 3 dan 4 ya. Oke, sama kayak tadi yang di depannya. Nah, ini kesamaan matriks. Dua matriks A dan B disebut sama jika kedua matriksnya mempunyai ordo yang sama.
unsur elemen yang bersesuaian sama. Kesamaan matriks, dua matriks dikatakan sama jika keduanya mempunyai order yang sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Ini ada matriks A, ada matriks B. Contoh, tentukanlah nilai A dan B dari kesamaan matriks. Ini ceritanya kan ini matriksnya sama. Ordernya sama-sama 2 kali 2. Contohnya di sini ada, nah kita mau mencari nilai A dan B. Ordo atau elemen A11, ini kan elemen A11 kan nilainya 3A. Di sini nilainya min 12, berarti 3A sama dengan min 12. Jadi A min 12 per 3 hasilnya minus 4. Contohnya ini kan A12 baris pertama. Nah, di kolom pertama baris kedua. Ini baris kedua berarti A21. Ini letaknya 2B sama dengan 9. Jadi B sama dengan 9 per 2. B-nya sama dengan 4,5. Transform matriks dan notasinya. Dua matriks A yang diketahui dibentuk matriks baru dan ketentuan C baris pertama matriks A menjadi kolom pertama matriks baru. D baris kedua matriks A menjadi kolom kedua matriks baru. Matriks baru yang terbentuk itu disebut transpos matriks A dan ditulis A transpos A pangkat T atau dibaca A transpos A. Nah, ini contohnya. Transpos matrik A atau AT adalah sebuah matrik yang disusun dengan cara menuliskan baris ke I matriks A menjadi kolom ke I dan sebaliknya menuliskan kolom J matriks A menjadi baris ke J. Contohnya di sini. Min 8, 3, 0. Ini kan baris pertama, jadi menjadi kolom pertama min 8, 3, 0 ya. Di baris kedua berarti menjadi kolom yang kedua 7, 0, 4. Ini harusnya 7, 0, 4. Oke. Matriks elementer A kali N kali N disebut matriks elementer jika dengan sekali melakukan transformasi elemen terhadap suatu matriks identik diperoleh A N kali N. Ini matriks identity, diagonalnya 1. Nah, jika dikali dengan H12, maka menjadi seperti ini. A yang tadinya baris kedua, ini kan baris kedua dirubah ke baris pertama gitu ya, 0, 1, 0, naik ke atas 0, 1, 0. Ini juga, nah kalau ini penambahan dan pengalian, sama seperti yang tadi. Oke, ini saja silahkan dipelajari. PowerPoint-nya tiap slide. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.